A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan mini vlog Ira Septi Sulistiana. Saya dari kelas A. Di sini saya akan merangkum atau membahas mengulas materi minggu kemarin yang telah dibahas oleh pemateri kelompok 7. Nah, kemarin itu kita membahas tentang rangkaian proses sinematik. Nah, apa sih di dalamnya? Jadi, makalah ini tuh atau makalah minggu kemarin itu menjelaskan kalau bikin film itu prosesnya kompleks banget ya dan harus sinematis, nggak bisa cuman asal jepret gitu pakai kamera, nggak bisa gitu. Film itu dianggap media yang kuat banget buat nyampein pesan moral, nilai sosial, dan juga buat sarana seni atau edukasi. Nah, proses sistematik ini dibagi jadi 3 tahapan utama yang paling nyambung. Nah, yang pertama itu praproduksi atau tahap perencanaan. Apa sih praproduksi itu? Nah, ini itu adalah pondasi utama dalam pembuatan film, teman-teman. Kalau tahap ini matang, resiko film gagal, telat atau biayanya bengkak, pasti syuting bisa dikurangi. Apa yang dikerjain di sini? Nah, yang pertama itu nulis naskah atau skenario. Yang kedua itu nentuin jadwal, anggaran, dan lokasi syutingnya. Selanjutnya itu yang ketiga, milih aktor dan kru-nya. Nah, yang selanjutnya ada bikin visualisasi konsep kreatif lewat storyboard dan mood board atau papan suasana atau inspirasi visual. Nah, yang kedua itu ada produksi atau tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaannya itu adalah jantung dari seluruh proses, di mana semua rencana dari praproduksi diwujudkan jadi gambar dan suara yang konkret ya. Apa yang dikerjakan di sini tuh yang pertama itu ada proses pengambilan gambar atau syuting dan perekaman suara. Yang kedua itu ada perlu koordinasi ketat antara sutradara, direktor, dan floating atau DOP dan tim artistik pembuat mastiin visual dan cerita tetap nyambung ya. Nah, yang selanjutnya itu tahap ini paling rekan risiko gitu ya. Misalnya karena cuaca atau masalah teknik di lapangan begitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada pasca produksi. Itu tahap penyempurnaan. Nah, ini itu adalah fase terakhir di mana film ditentuin bentuk akhirnya apa yang dikerjakan. Nah, yang dikerjain di sini itu ini itu adalah fase terakhir ya. Yang kerjaan itu ada pertama editing. Editing itu memotong dan menyusun adegan untuk menentukan fitness dan emosi cerita. Selanjutnya itu yang kedua ada food phasing, menggabungkan dan menyempurnakan dialog, efek suara, dan juga musik biar keras gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada color grading atau mengatur pencahayaan dan warna keseluruhan film. Misalnya biar ruangannya jadi gelap, tegang, atau cerah begitu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada visual. Perannya itu departemen kunci. Nah, makalah ini juga minggu kemarin itu membahas 2 departemen yang paling tentuin visual filmnya. Yang pertama itu ada departemen sinematografi, terusnya sinematografi itu ibarat menulis dengan gambar gerak, terus tanggung jawabnya adalah menerjemahkan ide cerita jadi tampilan visual yang bermakna. Begitu ya teman-teman. Nah, terusnya ada
Director of atau singkatnya DOP yang jadi komandannya. Dia ngatur semua elemen visual mulai dari pencahayaan, komposisi, gambar pilihan, lensa, sampai gerakan kamera. Semua demi mendukung emosi narasi. Nah, terusnya itu ada tugas Departemen Aristrik, yaitu tugasnya adalah menciptakan dunia fiksi film itu sendiri. Nah, terusnya film ngurus tata set, protes, kostum dan nentuin palet warna gitu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.